Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera anak-anak bagi kalian semua, juga kita semua. Selamat bergabung dengan SMA Negeri 1 Perajikan. Perkenalkan dulu anak-anak, nama saya Aryono. Lengkapnya Dr. Andes Ekonomi Aryono MPD. Sehari-hari saya di SMA Perajikan sebagai guru mapel ekonomi. Juga jabatan saya sebagai Wakahhumas di SMA Negeri 1 Perajikan ini. Baiklah anak-anak, pada kegiatan MPLS kali ini saya akan menyampaikan materi tentang tips belajar sehat di rumah selama pandemi COVID-19 atau COVID-19. Baiklah anak-anak, selama kurang lebih 3 tahun ini pandemi COVID ini belum juga reda, belum juga hilang dari bumi Indonesia. Ini merupakan ujian dari Allah yang harus kita sikapi, tentunya tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun pandemi Covid ini tentunya sangat berdampak terhadap semua aspek kehidupan manusia, termasuk kehidupan kita di dunia pendidikan. Apa dampak yang paling dampak di dunia pendidikan itu? Ini bisa kalian lihat di PowerPoint ini. Dampak COVID-19 bagi pendidikan yang pertama adalah pemerintah membatasi aktivitas pembelajaran di sekolah. Secara otomatis kalau di sekolah sudah tidak ada pembelajaran, kegiatannya dihentikan selama COVID oleh pemerintah, maka akan berlangsung pembelajaran secara jarak jauh atau daring atau online. Ini proses pembelajaran siswa dilaksanakan secara daring atau PJJ atau pembelajaran jarak jauh atau online. Ya, seperti kita sekarang ini, ya, pelaksanaan MPLS kita laksanakan secara daring, secara online, secara jarak jauh. Ya, karena dampak COVID ini. Kemudian yang ketiga, orang tua dipaksa menjadi pendamping bagi anaknya. Secara otomatis ini orang tua juga bisa harus mengawasi anak-anaknya, mengawasi kalian apakah belajar atau tidak, mengikuti kegiatan atau tidak. Ini orang tua berperan aktif, harus, ya. Ini dampak, ya, dampak dari COVID-19 ini. Kemudian tentunya anak-anak kalau hanya belajar di rumah, ya akan terasa bosan, ya hanya monoton begitu saja, fasilitas yang kurang dan semacamnya, tidak bergaul dengan teman-temannya, semangat belajar lalu turun, ya semangat belajar kalian, semangat belajar siswa turun, ya. Bahkan bisa stres, tapi saya berharap, mari dampak COVID di dunia pendidikan ini kita sikapi dengan bijaksana, ya, dengan penuh kesabaran, dengan penuh doa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah, ya. Mudah-mudahan kalian semua tetap diberikan semangat untuk belajar, ya. Sebab kalau sampai stres, akibatnya ini anak-anak, ya. Jika siswa telah mengalami penurunan semangat belajarnya bahkan hingga stres, maka akan sangat berpengaruh terhadap kesehatan kalian, ya, kesehatan siswa. Maka sedari sekarang siswa harus giat berusaha, ya,
untuk tetap menjaga pola belajar di rumah dengan sehat, tetap sehat. Agar apa? Agar tetap semangat untuk belajar, menghindari kejenuhan, dan meminimalisir terjadinya stres. Bagaimana caranya? Ini anak-anak tip. Bagaimana caranya kita belajar sehat di rumah selama pandemi COVID-19? Yang pertama anak-anak, ya, di belajar sehat selama pandemi COVID-19, yang pertama atau nomor satu, tanamkan motivasi yang kuat. Tanamkan motivasi yang kuat dalam diri. Bagaimana caranya? Ya, yang pertama, tidak menjadikan aktivitas belajar di rumah sebagai beban. Ya, jadikan seni anak-anak ya. Jadikan seni. Seni. Sehingga menjadi hiburan belajar itu di rumah. Ya. Tidak menjadikan aktivitas belajar sebagai beban. Gitu. Jadi kan tetap ada motivasi di dalam diri kita. Kemudian yang kedua, selalu berpikir positif. Ya. Selalu berpikir positif. Bahwa pandemi ini adalah untuk memberikan semangat sebenarnya pada diri kita untuk tidak berputus asa. Ya. Allah menguji kita. Ya. Allah menguji kita. Allah menguji kita. Maka tetap semangat. Ya. Tetap termotivasi justru dengan adanya begitu. Tidak menjadi halangan bagi kalian untuk belajar. Lalu yang ketiga, tanamkan sikap sabar bahwa ini adalah ujian dari Allah. Ya. Tanamkan sikap sabar anak-anak. Sabar menghadapi ujian dari Allah dalam kondisi tetap kita belajar, ya, tanpa terpengaruh apapun. Ya. Ini yang pertama anak-anak. Kemudian yang kedua, mengkondisikan tempat belajar yang aman dan nyaman. Ya. Bagaimana cara kita mengkondisikan tempat belajar yang aman dan nyaman? Ya. Yang pertama, cari tempat yang menyenangkan anak-anak. Sudah, silakan cari tempat yang menyenangkan. Kira-kira di mana yang menyenangkan bagi kalian? Tidak harus di dalam rumah. Ya, di luar rumah tidak ada masalah kalian belajar. Ya. Tidak ada masalah. Yang penting kalian bisa senang. Ya, bisa senang. Bahkan ada di antara kalian mungkin sangat senang musik, sikat setel musik. Ya, sambil mendengar musik sambil belajar. Ya, tidak apa-apa. Ya, mungkin ya itu yang bisa kalian lakukan mungkin. Kemudian yang kedua, usahakan selalu tempatnya rapi dan bersih. Ya, kalau memang di dalam rumah, tempatnya yang bersih, yang rapi, yang belum rapi dirapikan dulu, jangan acak-acakan. Karena apa? Itu akan memancing semangat kita untuk belajar. Kalau tempatnya kotor, acak-acakan, tidak karuan, ini sesuatu juga sangat berpengaruh terhadap motivasi kita untuk belajar. Semangat untuk belajar akan terpengaruh oleh tempat-tempat yang seperti itu. Ya, oleh karenanya sterilkan tempat kita untuk belajar. Silakan cari tempat yang bisa menyenangkan, yang bisa enjoy ya, yang bisa enjoy lah kita belajar itu. Itu yang kedua anak-anak. Kemudian yang ketiga, ya, tips belajar sehat selama pandemi COVID-19. Yang ketiga, membuat jadwal belajar harian. Bagaimana caranya membuat jadwal belajar harian? Kalian bisa, yang pertama, bisa menyesuaikan dengan jadwal sekolah. Bisa menyesuaikan dengan jadwal sekolah. Ya, sesuaikan dengan jadwal sekolah. Untuk apa? Agar kalian tidak jenuh dalam belajar. Ya, ada pergantian waktu yang tidak sama begitu ya, antara jam yang satu dengan jam yang lainnya, antara yang satu dengan jam yang lainnya. Tidak sama anak-anak. Kalau sama, monoton, ya akan terasa bosan saya. Ya, selipkan waktu istirahat di situ juga. Ya, dalam pembuatan jadwal pelajaran, ya, harian dibuatkan, selipkan waktu istirahat. Ya. Setelah kita bersemangat, punya motivasi, ya buat jadwal itu. Ya, buatkan, ya, buat. Jangan diam, ya, jangan diam.
harus selalu bergerak dan bergerak. Itu yang ketiga anak-anak. Kemudian yang keempat, jangan malu bertanya. Jangan malu bertanya anak-anak. Bertanya kepada siapa saja yang ada di situ, yang ada di rumah kamu, yang ada di tempat kamu belajar. Dan yang pertama, bagaimana kalian bisa terus belajar dengan baik, ya. Jangan sampai terputus kalian itu untuk berkomunikasi dengan Pak Guru, dengan rekan sekolah, dengan alat komunikasi yang ada, ya. Tetap kalian harus aktif berkomunikasi ketika ada hal-hal yang kurang dipahami, kurang dimengerti, silakan bertanya, ya. Bertanya kepada Pak Guru, kepada teman-temannya, ya. Lewat alat komunikasi yang ada, yang kalian miliki itu. Kemudian yang kedua, minta bantuan kepada tetangga yang paham yang kalian pelajari, ya. Silakan minta bantuannya. Jangan malu. Kalau kalian malu, ya, nanti juga tidak berkembang ilmu yang kalian pelajari, tidak berkembang. Terus, ya, bertanya ketika kalian itu tidak tahu. Kemudian yang kelima anak-anak, tetap menjaga kesehatan selama belajar dengan disiplin mengikuti prokes, ya, protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah dengan gerakan 5M anak-anak, ya, dengan gerakan 5M. Apa M yang pertama? Menggunakan masker, ya. Gunakan masker kemana-mana anak-anak di masa pandemi COVID ini. Ikutilah, ya, ikuti saran dari pemerintah, ajakan dari pemerintah, ya. Karena mengikuti pemerintah itu adalah satu ibadah anak-anak, satu ibadah, ya, menggunakan masker. Kemudian yang kedua, yang B, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Selalu setiap hari kita lakukan selama pandemi COVID ini. Untuk apa? Untuk menjaga kesehatan kita, ya, untuk menjaga kesehatan kita. Kemudian yang ketiga anak-anak, menjaga jarak, ya. Menjaga jarak atau physical distancing, ya. Physical distancing itu menjaga jarak, ya. Jangan kalaupun datang kemana saja, kalau bisa jangan kemana-mana dulu selama pandemi COVID ini. Kemudian yang nomor 4, menjauhi kerumunan, termasuk social distancing, yang menjauhi kerumunan, ya, selama pandemi ini, ya, selama pemerintah masih melaksanakan PPKM darurat, ya, hindari dulu kalian itu. Kemudian yang kelima adalah membatasi mobilitas dan interaksi, termasuk social distancing, ya, bergaul dengan temannya dulu dikurangi. Kalaupun ya harus bergaul, tapi harus hati-hati, menjaga jarak dan semacamnya. Dan jangan lupa anak-anak, saya tambahkan anak-anak yang kelima, selalu memohon kepada Allah, ya, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap kita melaksanakan sholat yang 5 waktu. Memohonlah perlindungan, karena Allah yang tahu, karena Allah yang memberikan penyakit, dan Allah juga yang menyembuhkan, dan Allah juga yang menyelamatkan, ya. Saya kira ini anak-anak yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan MPLS kali ini, ya. Mudah-mudahan kalian semua tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk keluarga kalian semua di rumah, sehingga kalian tetap bisa mengikuti acara MPLS ini dengan semangat, ya, dengan motivasi yang kuat dari awal hingga akhir,
ya, dengan sukses dan selamat ya. Mudah-mudahan kalian semua bisa bergabung dengan SMA Negeri 1 Bracekan, dengan keluarga besar SMA Negeri 1 Bracekan dengan penuh semangat dan penuh motivasi. Ini anak-anak saya kira yang bisa saya sampaikan. Terima kasih anak-anak atas segala perhatiannya, dan mohon maaf anak-anak atas segala kekurangan, mungkin ada kekurangannya materi yang saya sampaikan. Ya, demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.